abaikan cinta dan kepercayaan kakekmu ini. Saat darah dari keturunanku sendiri tumpah, bukankah hati dari kakekmu ini akan sangat berduka? Kasihanilah mata tua ini dari pemandangan yang mengerikan. Aku sudah punya perjanjian dengan kematianku sendiri. Jangan berikan alasan untuk menginginkan kematianku sendiri. Jangan berkata begitu, Kek. Kalau aku menjadi penyebab dari kematian kakek, aku akan mengalami kutukan selama hidupku. Orang yang selalu aku hargai dan selalu aku hormati. Bagaimana bisa kuangkat senjataku pada orang itu? Kalau begitu, hentikan pertarungan ini. Hargailah permintaan kakekmu ini. Pada hari ini, aku patuh pada perintah dari kakek. Tapi kakek harus memberikan janji. Nanti kalau di masa depan, sebuah keadaan perang muncul dengan sendirinya, jangan pernah kakek menghentikan aku. Berjanjilah padaku, Kek. Arjuna, sekarang peperangan tidak akan terjadi. Karena kau harus tinggal di hutan, dan kami tinggal di kota. Kesempatan untuk perang sudah muncul, Duryodhana. Karena kebodohannya, seekor rusa berkeliaran di sarang seekor singa. Maka dia pun akan mati pada saat itu juga. Dan rusa itu hanya diberi waktu yang singkat untuk memberikan perlawanannya. Kau juga akan mengalami itu, Duryodhana. Tidak lama lagi, 5 Pandawa akan datang dan menghukummu karena mempermalukan seorang wanita. Dan saat itu terjadi, kau akan dihukum mati. Ayo, budak Drupadi, duduklah di pangkuanku. Ayo cepat. Seperti saat istana Indraprasta melucuti kita, maka dengan cara yang sama, lucuti dia di istana ini. Hanya dengan memakai perhiasan indah, tidak menjadikanmu seorang wanita yang layak. Bagaimana bisa wanita seperti itu pantas di bangsa kita? Karena wanita yang punya hubungan dengan 5 pria sekaligus. Dia sama seperti wanita penghibur. Tidak, Pancali. Ini bukan waktunya meneteskan air mata. Hanya darah yang akan mengalir. Mereka yang telah mempermalukanmu harus mengalirkan darah dari jantungnya. Kau pikir aku haus akan darah, tuanku? Kenapa itu kau tanyakan, Pancali? Waktu akan menyembuhkan luka. Itulah yang dipercaya oleh banyak orang. Tapi bahkan pengasingan selama 13 tahun tidak bisa menyembuhkan luka yang telah mengoyak kehormatanku. Kejadian dari sidang istana itu masih membuat jiwaku terluka sangat dalam. Dan sekarang aku harus melawan rasa itu siang malam.
Tidak, Pancali. Dalam 13 tahun ini, hatimu tidak terganggu dengan pembalasan dendam. Hatimu hanya memikirkan keadilan saja. Kegigihanmu untuk membersihkan masyarakat terus berkembang bersama waktu. Seperti pula usia yang mengembangkan kualitas pengobatan. Karena itulah, Dewa Krishna telah mengisi hati kita. Bukan dengan dendam, tapi dengan keadilan. Arjuna memang benar, Pancali. Jadi kau tidak perlu lagi berduka. Tidak lama lagi hukuman untuk anak-anak dari Destra Lastra akan segera diberikan. Dan hukuman itu akan diberikan oleh pewaris dari bangsa Arya. Hukuman untuk anak-anak Pandu. Sekarang akulah yang menentukan. Pandawa masih harus tinggal di hutan untuk 12 tahun lagi. Karena itulah, sebelum masa persembunyian mereka selesai, aku telah mengetahui keberadaan dari Arjuna. Saat aku melihat Arjuna di sana, matahari sudah terbenam, Pangeran. Persembunyiannya sudah berhasil dengan baik. Kau harus menerima fakta itu, Pangeran Duryodhana. Itu yang sebenarnya. Saat Arjuna memasuki medan perang dengan busurnya, matahari belum terbenam sepenuhnya, kakek. Itu memang hari terakhir dari persembunyian. Tapi harinya belum berlalu dari mereka. Karena itu, para putra Pandu harus mau menerimanya. Pengasingan di hutan selama 12 tahun. Dan setahun di persembunyian. Itulah hukumannya, kakek. Duryodhana telah melanggar semua hukum yang ada, Kak. Bahkan sekarang pun dia pasti sudah merencanakan sesuatu yang baru. Kak Bima memang benar. Sebelum Duryodhana bisa melakukan kejahatannya itu, kita harus menghukumnya secepatnya. Kalau kau harus menangkap seekor mangsa, kecepatan lebih penting daripada kekuatan. Tapi, tidakkah penting memikirkan kakek sebelum meluncurkan serangan? Demi melakukan serangan kita nanti, bagaimana kalau kakek pun masuk ke dalam medan perang? Apa yang harus kita lakukan? Kakek tidak akan melawan kita di medan perang. Dia tahu siapa yang benar. Kecuali untuk tanggung jawab kakek menjaga tahta dari Hastinapura.